Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridaillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Talim beserta para pengurusnya, ibu-ibu solihah yang hadir di kesempatan sore hari yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam kesehatan, sehat lahir batinnya, bahagia juga lahir batinnya, panjang usianya, berkah rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, baik urusan dunia sampai urusan akhirat. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya sholih dan sholihah, istiqomah beribadah hingga akhir hayat kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas nikmat sehat walafiat, sehingga di tanggal 11 bulan Januari bertepatan juga dengan 11 bulan Rajab, kita masih diberikan sehat, masih diberikan kuat, sehingga bisa duduk bersama lagi di Masjid Al-Munawwarah yang kita cintai ini, dalam rangka mengisi sisa usia kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita, silaturahmi yang diridhoi oleh Allah, diterima sebagai amal soleh dan menjadi tabungan kelak kita pulang ke kampung keabadian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Setelah kurang lebih 1 tahun kita tidak berjumpa, terakhir berjumpa di bulan apa lupa lagi ya. Sekarang sudah memasuki lagi tahun 2025. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah usia kita, tambah kuat juga iman kita, tambah usia kita, tambah semangat lagi kita untuk beramal soleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat
yang artinya bahwasanya Allah akan memberikan ujian berupa sedikit rasa ketakutan, rasa kelaparan, ketakutan dari apa? Takut kekurangan harta, cemas kekurangan harta benda, takut kehilangan anggota keluarga, takut kehilangan mata pencaharian. Lalu Allah memberikan lagi kabar gembira di ayat tersebut, wa basyiris sabirin. Wahai Muhammad, berikanlah kabar gembira terhadap hamba-hambaku yang bersabar. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap manusia yang bernyawa, setiap manusia yang hidup di dunia, mau beriman, mau tidak beriman, mau kaya, mau setengah kaya, mau kekurangan, mau rakyat, mau pejabat, selama hidup di dunia pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Apa Ibu? Ujian. Tapi selama ini kita berpikir bahwa yang namanya ujian itu sesuatu yang tidak mengenakan saja, yang bikin kita sedih, yang bikin kita kecewa, yang bikin kita nangis, yang bikin kita sesek, itu namanya ujian. Memang tidak salah, itu juga ujian. Tapi ibu-ibu perlu diketahui bahwa namanya ujian itu terbagi dua. Terbagi berapa Ibu? Biar kita tahu nih, detik ini kita sedang diuji oleh Allah, ujian yang mana, lalu bagaimana sikap kita menghadapinya, agar dengan ujian itu jadi jalan kita lebih dekat kepada Allah. Yang pertama namanya ujian manis. Ujian apa Ibu? Manis. Yakin semua orang gak bakal nolak kalau diuji dengan ujian manis. Apa ujian manis itu? Sesuatu hal yang membuat hati bahagia, yang membuat kita senang, yang membuat kita gembira, yang membuat kita nyaman. Itu namanya ujian manis. Diberi keluasan rezeki, diberi kesehatan, diberikan rumah tangga yang tentrem harmonis, diberikan anak-anak yang baik, yang nurut, yang pintar, yang soleh, yang solihah, diberikan tetangga yang pengertian, yang suka membantu kita setiap kita membutuhkan, enggak nyinyir, enggak julid, enggak suka ngomongin. Itu rezeki, itu ujian manis Ibu. Bagaimana agar ketika kita diberi ujian manis, dengan ujian itu kita jadi hamba Allah yang Allah ridhoi? Maka caranya adalah dengan bersyukur. Dengan apa Ibu? Bersyukur. Dalam kategori syukur di sini kita kan kalau bersyukur membayangkannya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Betul tidak Bu? Ya memang itu juga betul. Karena bentuk syukur juga terbagi 3 macam. Pertama syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Bila kita diberi takdir yang membuat kita bahagia, cepat ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena
Karena segala sesuatu yang kita rasakan nyaman, yang kita rasakan bahagia, yang membuat kita senang, semata-mata pemberian dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah banyak memuji Allah, banyak membaca alhamdulillah. Makanya kan zaman dahulu ada salah satu waliullah itu kekasih Allah, ibu, diangkat kewaliannya oleh Allah gara-gara dikir beliau itu setiap saat alhamdulillah. Dalam kondisi apapun alhamdulillah. Dia lagi sehat alhamdulillah, lagi senang alhamdulillah. Bahkan saking kesolehan beliau, ketika di kampung-kampung kan, maaf ya, kalau di sungai masih dipakai untuk mandi, betul tidak? Ya namanya mandi, enggak nutup aurat, paling pakai basahan aja. Apa namanya itu, sarung yang untuk mandi. Saking solehnya beliau, ketika tidak sengaja melihat aurat, bukan istighfar yang beliau ucapkan, tapi alhamdulillah. Kawan-kawannya tertawa, kenapa kau lihat aurat alhamdulillah? Karena penglihatan pertama itu rezeki dari Allah. Kalau penglihatan kedua itu baru dosa. Bukan alhamdulillah melihat auratnya. Jangan dulu ketawa. Lah, ini katanya waliullah tapi kau lihat aurat alhamdulillah. Rupanya ada lanjutannya. Kata waliullah tersebut, saya bersyukur kepada Allah masih diberikan mata yang begitu jelas melihat. Tapi ingat, ketika Allah memberikan mata dengan jelas melihat, jangan sampai salah kaprah. Lebih suka lihat maksiat daripada lihat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya diangkat kewaliannya menurut salah satu sumber adalah karena beliau senang zikir alhamdulillah di setiap saat, mau dalam keadaan bahagia, mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan terjepit masalah besar beliau hadapi, selalu berhusnudon kepada Allah. Alhamdulillah, karena pasti apa yang Allah timpakan ke saya itu adalah kebaikan untuk saya. Jadi husnudon aja setiap saat, nggak pernah suudon. Boro-boro suudon, nggak ada celah suudon. Karena setiap saat lisannya dibasahi dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya Bu, kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu melihat rezeki atau karunia dari Allah yang sungguh luar biasa. Makanya kan ada pepatah mengatakan, bersyukurlah niscaya bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Karena orang yang hidupnya nunggu bahagia baru bersyukur gak bakal bahagia. Tapi kalau orang setiap hari, setiap saatnya bersyukur, maka pasti akan bahagia. Makanya kan kunci kebahagiaan, perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Apa Bu? Perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Kata Gen Z moodnya kan insecure katanya, biar agak elit sedikit bahasanya. Apa itu insecure? Minder, rendah diri ya Bu, awas, ada bedanya, ada rendah hati, ada rendah diri. Kalau rendah hati bagus, namanya tawadu, itu yang harus kita lakukan. Kalau rendah diri gak boleh, nanti timbulnya minder, nanti timbulnya gak bersyukur. Sebab kenapa? Cikal bakal adanya rasa insecure karena sering melihat nikmat orang lain. Itu diantaranya tanda orang yang tidak pernah bahagia, selalu insecure, selalu minder, selalu kurang, selalu sedih, selalu galau. Karena apa? Penglihatannya fokus terus kepada nikmat orang lain. Aduh, kapannya saya punya mobil Pajero Sport? Padahal udah syukur punya motor juga, ngapain mikirin yang belum punya, betul tidak?
aduh kapan ya punya rumah yang mewah, padahal udah punya rumahnya yang penting kan panas, gak kepanasan, hujan gak kehujanan, disyukuri aja yang punya, ngapain mikirin nikmat orang lain. Itu nomor pertama, syukur bil lisan, yaitu dengan memperbanyak ucapan alhamdulillah. Jadi mulai sekarang yuk ibu, tanamkan dalam diri kita, biasakan lisan kita mengucapkan, memperbanyak bacaan alhamdulillah. Diberi hujan terus 2 hari, alhamdulillah. Nanti diberi panas, alhamdulillah. Semua yang Allah berikan pasti kebaikan untuk kita sebagai hambanya. Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit lutut, alhamdulillah, tapi sambil berobat ya. Jangan gak berobat. Kenapa? Alhamdulillah dikasih sakit lutut. Ingat bu, ketika kita sakit minimal kita ingat ke Allahnya itu double. Karena kalau kita sehat kadang suka lupa baca alhamdulillah. Baru ketika sakit, ya Allah kemarin kemana aja Engkau kasih saya sehat, gak ingat itu sehat dari Engkau ya Allah. Baru aja sekarang saya sakit, ingat betapa berharganya kesehatan itu. Jadi ingat Allah. Atau sakit ini kalau udah pada sepuh apa? Pinggang ya. Aduh ya Allah, minimal ada Allahnya lah yang disebut ya. Ya Allah, coba kalau nggak sakit mungkin ke Allahnya aja nggak pernah nyebut Allah. Nah itu yang pertama ya bu, ketika diberikan takdir oleh Allah ujian manis, perbanyaklah bersyukur. Dan yang pertama, syukur bil lisan adalah dengan sering mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena dahsyatnya, luar biasanya efek fadilah dari kita sering membaca alhamdulillah, kita akan menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur lagi atas rezeki, atas ujian apapun yang Allah berikan. Yang kedua, syukur bil arkan, syukur dengan anggota tubuh. Ibu, kita dikasih tubuh ini oleh Allah, semua hanya titipan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah kita diberi sempurna tubuh ini oleh Allah. Mata dengan penglihatan yang jelas, hidung mesti hidungnya tawadu mungil, bisa mencium, membedakan mana wangi terasi, membedakan mana wangi mawar. Alhamdulillah, berarti sehat kan hidung kita, daripada sekarang hidungnya hidung sombong. Ibu tahu hidung sombong? Tegak ya bu ya, mancung. Nah, tapi tidak bisa membedakan mana wangi mawar, mana wangi bangkai, kan percuma, betul tidak bu? Kita diberi hidung yang tawadu. Tawadu itu kan rendah, merendah, alias hidungnya mungil. Tapi alhamdulillah bisa membedakan wangi masakan yang menggugah selera, wangi yang begitu menenangkan hati. Itu harus disyukuri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita dihadapkan dengan ujian manis, mari bersama-sama aktifkan seluruh anggota tubuh kita untuk lebih dekat kepada Allah. Mata Allah berikan dengan penglihatannya. Mari perbanyak lihat Al-Qur'an daripada lihat WA group ya Bu ya. Kecuali kalau WA grupnya ngingetin ngaji, bagus. Kan sekarang udah apa-apa grup. Ada grup arisan RT, arisan RW, arisan PKK, grup taklim, banyak kan Bu. Nah boleh, karena itu niat kita silaturahmi. Tapi kita yang punya sikap, jangan sampai kita lalai gara-gara banyak grup, sehingga lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Lebih rajin baca WA daripada baca Al-Quran. Ingat, ujian manis dari Allah, namanya ujian itu adalah sesuatu yang bakal Allah mintai pertanggungjawaban. Jadi ujian itu ibarat di sekolah itu dites. Coba saya kasih kamu sehat, sehatnya ingat banyak aku atau lupa ke aku, kata Allah.
Mudah-mudahan ya, apalagi ini sudah bulan Rajab, sebentar lagi bulan Ramadan, tahun sudah bertambah, berarti hakikatnya usia kita makin berkurang, harus makin lagi semangat untuk berbenah diri, menambah amal soleh, dan kita berusaha lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Mudah-mudahan dengan kita berusaha lebih baik dari kita sebelumnya, kita termasuk hamba Allah yang mendapat keberuntungan di dunia sampai akhirat. Yang terakhir, ketiga, syukur bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati bagaimana? Punya sikap husnudon, punya sikap tidak tegaan ke orang, takut kalau ngomong nyakitin orang, takut tindakan saya nyinggung orang, takutnya takut jadi dosa ke orang lain. Terus apalagi? Menjauhi sifat sombong, menjauhi sifat ria, menjauhi sifat lebih baik dari orang lain. Yang harus itu kita lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan menjadi diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kalau sudah ada pikiran kita harus lebih baik dari orang lain, berarti di sana ada yang namanya ujub. Ujub adalah salah satu penyakit hati yang menghancurkan amal kebaikan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah ujian manis ya Bu. Jadi ketika ibu sedang dihadapkan oleh Allah pada takdir yang enak dirasanya, maka bergegaslah untuk lebih mendekatkan diri ke Allah. Diberi keluasan hartanya dari jalan ibadah, memperbanyak sedekahnya, tidak lupa zakatnya, membantu yang membutuhkannya, lalu baik kepada sesama, kepada duafa, menyantuni anak-anak kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk syukur atas rezeki ujian manis. Yang kedua, ujiannya adalah ujian pahit. Kalau ujian pahit semuanya nggak bakal ada yang mau, betul tidak Bu? Nggak mau. Apa itu ujian pahit? Sesuatu yang tidak enak, kehilangan, kecewa, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai, apa yang Allah berikan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu ujian pahit. Kan ujian itu pasti semuanya akan mengalami, ya Bu. Karena jangan sampai kita mimpi hidup di dunia tanpa ujian. Tidak mungkin orang hidup di dunia tanpa ujian. Selepel Raja Salman aja yang hartanya banyak, bahkan WC-nya emas, itu pasti ada ujiannya. Betul tidak? Betul tidak Bu? Apalagi kita pasti. Jadi jangan pernah bermimpi, ya Allah, kenapa saya nggak berhenti diuji. Justru kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba, barang siapa yang Allah mencintai seseorang, ibtalah, Allah sering mengujinya dengan ujian pahit. Mau melihat bagaimana dia bisa lebih bertawakal kepada Allah, dan bagaimana dengan ujiannya dia bertahan. Kalau dia bertahan, ujiannya jadi jalan kiparat dosa. Kalau dia kuat, kalau dia sabar, kalau dia tawakal, ujiannya jadi jalan naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa sikap kita ketika menghadapi ujian pahit? Maka kata Allah, wa basyiril sabirin, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad terhadap hamba-hambaku yang bersabar. Maka kuncinya ketika detik ini kita sedang diberi ujian pahit alias ujian yang tidak mengenakan, maka kuncinya bersabar. Ingat sigot tasdik yang kita hafal, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Jangan mau nerima ujian yang manisnya aja dong. Katanya raditu billahi robba, ya Allah saya ridho bertuhan kepadamu.
aku mau kasih manis, bersyukurlah. Suatu waktu aku mau beri pahit, bersabarlah. Sebagaimana hadis Rasulullah di hadis yang lain, ajaban li amril mukmin, sungguh luar biasa kejadian yang menimpa orang beriman. Bila dia diberi ujian manis lalu dia bersyukur, maka syukur bagus baginya. Ketika di suatu hari dia diberi ujian pahit lalu dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Mari sama-sama bentengi diri dengan terus memperbanyak zikir kepada Allah, agar apapun yang Allah berikan kepada diri kita, dengan nikmat zikir itulah kita selalu dibimbing oleh Allah. Bila kita diberi ujian manis, kita jadi hamba yang bersyukur. Bila suatu waktu kita diuji dengan kepahitan, kita pun oleh Allah diberikan kekuatan sabar. Amin ya robbal alamin. Yuk ibu-ibu, kita sama-sama membaca doa Rajab bil Barakah. Rajab adalah bulan yang penuh berkah, bulan ampunan Allah. Di bulan ini setiap kebaikan Allah lipat gandakan, setiap keburukan juga Allah lipat gandakan. Mari sama-sama kita isi Rajab mulia ini dengan berbagai amal soleh. Jangan terlewat begitu saja sayang, kesempatan emas. Kalau ibu bisa puasa sunnah, silahkan dengan memperbanyak puasa sunnahnya. Kalau ibu sukanya istighfar, silahkan perbanyak lagi istighfarnya. Kalau ibu sukanya baca Al-Quran, levelnya naikkan lagi. Yang biasa setiap hari baca Quran cuma 1 halaman, jadi 2 halaman. Sebagai apa? Bentuk syukur kepada Allah sudah diberi ujian manis, yaitu sehat dan panjang umur. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana wa hasil sidana. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan ke bulan suci Ramadan. Mari sama-sama Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadana
mudah-mudahan Rajab ini Rajab yang penuh berkah untuk kita dan keluarga kita. Kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan iman, kesemangatan dalam beramal soleh, karena namanya usia ya Bu, semuanya takdir usia itu rahasia Allah. Tugas kita mengisi sebanyak-banyaknya amal ibadah, semangat melaksanakan perintah Allah, semangat menjauhi larangan Allah. Demi apa? Demi mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Intinya ketika kita sedang senang, perbanyak bersyukur, membaca alhamdulillah. Ingat semuanya pemberian Allah. Ketika kita suatu saat sedih, kecewa, bingung, sulit, bersabar dengan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan Allah yang akan mengurai setiap masalah kita. Intinya perbanyak bersyukur, jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Insya Allah kita hidup akan berkah dan bahagia. Apakah ada door prize? Gak ada? Ada? Berapa pertanyaan? 3. Oh, baik, siap ya. Ini karena menjelang Ramadan sepertinya THR ya. Jadi harus semangat menjawabnya. Tadi ayat yang dijelaskan di siang hari ini, sore hari ini, Al-Baqarah ayat berapa? Cung. Ayat berapa ya? Pokoknya 150 ke atas. Ayo. Ayo Teh Hekal. Ayo, jangan tawadu, jangan suka merendah diri, jangan merendah hati. Ayo, jawab. Al-Baqarah ayat berapa? Kajian di sore hari ini yang kita bahas. Saya udah kasih clue loh, 150 ke atas, di tengah-tengahnya pokoknya. Antara 150 sampai 160 di tengah-tengahnya. 155, Ibu Yulin yang menang. Masya Allah, barakallah. Nomor kedua, ketika kita diberikan ujian manis, maka sikap kita bagaimana agar Allah ridho? Teteh. Alhamdulillah, betul, Teteh dapat. Terakhir ya, yang ketiga, di akhir ayat Al-Baqarah 155 Allah memberikan kabar gembira dengan surga yang indah, dengan ridho Allah yang istimewa terhadap orang-orang yang di akhir ayat tadi Allah memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang titik-titik ketika mendapat ujian. Bersabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inti kajian sore hari ini sabar dan syukur. Syukur dan sabar itulah kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mari sama-sama kita membaca istighfar, dilanjutkan dengan berdoa. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa
adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Insyaallah silaturahmi kita menjadi wasilah untuk keberkahan, kebahagiaan, keselamatan kita dan keluarga kita, tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ulang tahun apa? Pulang umroh. Oh, hebat, masya Allah, barokah barokah. Terima kasih apa yang disampaikan dari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.